Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, kembali kami hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas, Halo Dokter. Saudara, kehamilan adalah perjalanan yang penuh harapan dan tantangan. Setiap ibu tentu menginginkan bayi yang sehat dan tumbuh optimal selama masa di dalam kandungan. Namun dalam beberapa kasus, resiko komplikasi atau kelainan pada janin dapat terjadi tanpa disadari. Kapan pemeriksaan dan sejauh mana manfaat bagi ibu hamil dan bayi pemeriksaan di saat kehamilan ini? Kita akan membahasnya pada Halo Dokter kali ini dalam tema lebih mengenal manfaat dan kegunaan USG fetomaternal. Bersama telah hadir di sini Dr. Yuri Karmila, SPOG Konsultan Fetomaternal. Selamat sore dokter. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah. Cerah sekali sehat. hari ini ya. Terima kasih. Kita akan ngobrol lebih jauh tentang apa itu USG fetomaternal ya dok ya. Dan pemirsa, Dr. Yuri Karmila ini juga merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Palembang. Kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon di 0711 311 454 dan di nomor WhatsApp atau WA 0823 1198 1790. Pemirsa, kami nantikan kebersamaan Anda dalam acara ini. Baik, kita langsung ke Dr. Yuri ya. Dr. Yuri, sebelum kita membahas lebih jauh ya apa itu fetomaternal ini ya dok ya. Kami ingin menanyakan terlebih dahulu. Dokter adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan fetomaternal. Nah itu bisa dijelaskan dok, dokter spesialis apa sih yang dimaksudnya konsultan fetomaternal itu? Silahkan dok. Oke, jadi kami sebagai konsultan fetomaternal itu sebenarnya kami juga adalah seorang SPOG. Kami adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tapi kami memang mengambil lagi pendidikan, menempuh pendidikan kurang lebih tambahan 2 tahun sampai 3 tahun untuk mendapatkan gelar konsultan fetomaternal. Jadi mungkin sedikit mengenai ilmu kedokteran fetomaternal itu sendiri adalah suatu ilmu kedokteran di mana kami menangani ibu-ibu hamil dengan resiko tinggi. Jadi misalnya ibu hamil dengan penyakit-penyakit tertentu atau mungkin ibu hamil ini sudah memiliki penyakit sebelumnya atau underlying disease. Sebagai contoh ibu hamil dengan hipertensi atau ibu hamil dengan kencing manis, diabetes mellitus. Mungkin dia juga ada menderita penyakit kelenjar gondok atau hipertiroid, hipotiroid. Jadi hamil dengan sesuatu. Resiko. Sehingga memang apa yang kami tangani pada pasien itu akan lebih menyeluruh. Itu dari sisi ibu ya. Dan juga selain dari sisi ibu kami bisa menangani secara menyeluruh. Kami juga harus bekerja bersama dengan tim. Jadi selain dari kami dari pihak SPOG atau spesialis kewiradan kandungan, konsultan fetomaternal, kami juga harus bekerja sama mungkin dengan dokter spesialis penyakit dalam. Apabila pasien memiliki kondisi-kondisi yang lebih serius, misalnya penurunan kesadaran, bisa juga mungkin pasien dengan hamil dengan penyakit jantung. Tentunya kami juga harus bekerja sama dengan teman sejawat, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler misalnya. Atau beliau yang spesialis jantung dan pembuluh darah, sehingga pasien ini akan lebih tertangani secara komprehensif. Ya, intinya kompetensinya dokter fetomaternal ini memang kepada penyakit-penyakit khusus untuk ibu hamil dan bayinya ya dok ya. Nah kalau kita bicara dengan fetomaternal, untuk pemeriksaan fetomaternal ini sendiri kepada ibu hamil itu seperti apa dok? Oh ya, jadi mungkin kami sebagai konsultan fetomaternal selain mencari tahu dulu ya dari mulai anamnesis, mungkin ada riwayat-riwayat penyakit sebelumnya tadi udah saya sampaikan, atau mungkin ada riwayat keluarga, mungkin atau bisa juga riwayat penyakit sebelumnya. Mungkin sebagai contoh hamil dengan hipertensi, mungkin ada yang sudah pernah mendengarkan masalah preeklamsia. Jadi itu resiko tinggi sekali resiko tinggi banget. Jadi pasien ini hamil dengan hipertensi, kadang-kadang datang sudah tensi 200 per 130.
Nah itu karena kita juga harus tanyakan apakah dia pernah ada riwayat preeklamsi sebelumnya, sehingga kemungkinan kurang lebih di kehamilan yang selanjutnya dia akan bisa terjadi lagi. Nah, kurang lebih sekitar 10%. Jadi itu dari mulai anamnesis, lalu kita melakukan pemeriksaan fisik itu pada ibu, dan tentunya kita juga harus melakukan pemeriksaan kepada janin yang dikandung. Kita harus menyampaikan juga kepada pasien kira-kira apa saja yang akan bisa terjadi pada janin, misalnya pertumbuhan janin yang kurang baik, ya mungkin oleh karena adanya hipertensi, sehingga aliran darah janin kurang lancar seperti itu, sehingga janin juga bisa menderita perkembangan yang kurang baik, misalnya pertumbuhan janin terhambat, jadi janinnya kecil misalnya seperti itu. Jadi kita akan menyampaikan kepada pasien bahwa dia harus melakukan pemeriksaan kandungan yang lebih intensif, ya rutin seperti itu, sehingga kita bisa menilai janinnya juga bagaimana perkembangannya. Dari hasil-hasilnya tadi bahwa memang yang harus beresiko seperti itu ya dok ya. Nah untuk kita memeriksakan ke feto maternal ini apakah memang kita sudah mengetahui terlebih dahulu ya, misalnya kepingin memeriksakan saja atau memang ada wajib gitu untuk ibu-ibu hamil itu kapan baiknya gitu? Oke. Jadi kalau untuk melakukan pemeriksaan tadi USG feto maternal ya. Jadi sebenarnya begini, mungkin kalau dari awal sebenarnya ibu hamil itu apabila dia memang tidak ada gejala, tidak ada komplikasi atau kehamilan yang normal saja, itu bisa melakukan pemeriksaan dengan dokter umum ya. Dari dokter umum itu pun saat ini sudah kami bekali dengan pelatihan USG, memang USG dasar untuk dokter umum. Tapi tidak untuk lebih jauh ikut kompetensinya seperti dokter belum. kebidanan ya. Tapi yang mereka kalau untuk dokter umum itu memang hal-hal yang basic ya, yang mendasar, jadi paling tidak standar mengerti gitu ya, standar bagaimana posisi janin, apakah dia presentasinya kepala atau misalnya sungsang atau juga melintang, atau juga bagaimana letak plasenta, jumlah air ketuban. Jadi hal-hal yang basic itu dokter umum sudah harus bisa melakukan USG gitu ya sebaiknya, sehingga dari yang sebagai fasilitas yang primer misalnya di puskes itu mereka sudah bisa melakukan screening di awal gitu. Jadi sebagai contoh kapan mereka harus bisa merujuk, kapan si pasien ini bisa dilahirkan di puskesmas tersebut itu sebagai contoh. Selanjutnya dari dokter umum tentunya dilakukan pemeriksaan oleh dokter SPOG. Itu sama, jadi kita melakukan pemeriksaan USG itu akan lebih mendetail lagi. Kami sebagai konsultan feto maternal di sini perannya adalah apabila ibu-ibu hamil yang dilakukan pemeriksaan oleh SPOG ataupun obsgin umum itu melihat ataupun menilai ternyata ada sesuatu nih pada si ibu. Ternyata ibunya mungkin tadi saya sudah sampaikan ada penyakit-penyakit yang underlying disease yang mendasari, atau mungkin si ibunya sudah ada penyakit-penyakit sebelumnya. Itu biasanya kami juga menerima rujukan dari SPOG umum untuk melakukan penilaian kembali ya, selain dari ibu juga untuk menilai kesejahteraan janin di dalam seperti apa, apakah perkembangan janinnya juga sudah sesuai. Oleh karena dengan penyakit-penyakit tertentu maka pada janin bisa terjadi sesuatu. Bisa juga ada misalnya beliau dari SPOG umum itu melihat curiga nih apakah janinnya ada cacat ataukah ada kelainan-kelainan tertentu, sehingga kami sebagai konsultan feto maternal itu akan menilai kira-kira janin ini masih bisa diterapi dulu gitu atau memang sifatnya letal ya, jadi dalam artian mungkin sudah tidak bisa dilanjutkan kehamilannya atau bagaimana. Iya, dari yang kasus-kasus dokter sampaikan tadi, biasanya nih dok ya yang mempunyai riwayat-riwayat atau di usia-usia rentan komplikasi seperti itu dok. Nah, adakah range usia, semisal kalau kita hamil di usia 20 sampai 25 gitu, mungkin ini juga bisa dipersempit gitu ya resiko-resikonya. Namun yang kita wajibkan untuk segera diperiksakan ke feto maternal itu range usia hamil dan usia ibunya, adakah seperti itu dok? Oh ya,
Jadi kalau namanya kita merujuk kembali masalah hamil resiko tinggi gitu ya. Jadi kalau hamil resiko tinggi itu apabila ibu hamil terlalu muda ya, di bawah 16 tahun atau dia terlalu tua di atas 35 tahun. Yang tentunya di atas 35 tahun ini kan dari mulai sel telur ya, itu sudah mulai ada penurunan fungsi, dan juga kemungkinan akan terjadinya kelainan-kelainan kromosom itu akan jauh lebih besar. Mungkin pernah mendengar, mungkin dari kita pernah melihat anak yang dengan sindroma ya. Jadi sebagai contoh sindroma Down misalnya begitu ya. Jadi semakin tua seorang ibu itu tentunya kualitas oocyte atau telurnya itu akan semakin menurun, dan kemungkinan untuk terjadinya kelainan kromosom itu akan jauh lebih besar gitu. Ya, sehingga apalagi udah hamil misalnya di atas usia 40 tahun misalnya begitu, sehingga kelainan-kelainan biasanya akan lebih kami sering jumpai demikian. Iya, dari pemeriksaan feto maternal ini sejauh apa hasil yang bisa kita dapatkan gitu ya dok ya, terutama bagi dokter yang memeriksanya bahwa ini ditentukan ada kelainan-kelainan seperti itu dok. Oke. Jadi mungkin yang untuk membedakan untuk USG feto maternal sendiri, jadi kita misalnya melakukan USG feto maternal ini ada 2 kali pemeriksaan. Biasanya yang pertama di usia trimester pertama, usia kehamilan sekitar 11 minggu hingga 13 minggu plus 6 hari. Nanti di situ kita akan melakukan screening dulu nih. Screening ya, jadi biasanya di situ kita bisa melakukan screening preeklamsi ya pada ibu hamil. Nah, nanti kita lihat bagaimana aliran darah daripada rahim. Nanti di situ kita bisa menilai bahwa kemungkinan apakah nanti pada trimester kedua dia akan terjadi preeklamsi atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita men-screening untuk janin. Jadi kalau pada janin pada di usia tersebut, yang kita bisa menilai adalah dari ketebalan dari tengkuk janin. Jadi tengkuk janin itu ada cut off point sekitar 3,5 mm. Kita lihat apabila dia lebih dari situ, kemungkinan nanti memang ada kecenderungan ada kelainan kromosom. Ya, tetapi memang tetap ya, walaupun ada penebalan dari tengkuk janin atau kita sebutnya sebagai nuchal translusensi, itu ada yang 10% itu pasiennya tetap bayinya itu akan normal. Nanti dia akan menghilang sendiri. Dan itu juga terjadi sendiri pada pasien saya. Alhamdulillah anaknya mungkin sekarang sudah SMP apa SMA sehat gitu ya, ternyata sehat. Jadi tetap saya ikutin, tetap saya melakukan prosedur begitu saya menemui ada penebalan tengkuk janin, si ibunya juga saya tambahkan dengan melakukan pemeriksaan darah seperti AFP, PAP-E dan yang lain-lain, sehingga supaya bisa lebih meruncing diagnosisnya. Tentunya memang untuk kelainan kromosom ini tentunya yang diagnosis pasti ada dengan menggunakan pemeriksaan karyotyping. Karyotyping itu kita bisa melakukan ada tiga macam. Yang pertama dengan CVS. CVS itu bisa dilakukan pada trimester pertama, cuman mungkin tidak common ya di Indonesia. Tidak common, maksudnya karena itu memang lebih sulit dan kemungkinan ada resiko terjadinya keguguran pada si ibu karena masih terlalu dini. Cuman ada guru saya, beliau yang di Jepang itu sudah sering mengerjakan, sehingga memang di 11 minggu pun beliau sudah mengerjakan CVS. CVS itu mungkin diambil sedikit plasentanya, lalu baru dilihat kromosom ya. Mungkin kalau di Jepang kayaknya udah lebih canggih. Iya lebih canggih. Tetapi kalau di Indonesia kita mungkin lebih prefer untuk melakukan amniocentesis. Kita lakukan di usia kehamilan 16 hingga 18 minggu. Ya, mungkin lebih aman ya karena yang diambil ada cairan ketuban dan janin sudah trimester kedua gitu ya, kemungkinan untuk kuat gitu ya, lebih kuat dan kemungkinan gugur juga jauh berkurang. Nanti dari cairan amnion ini baru kita evaluasi di laboratorium. Nanti di situ akan dilakukan dengan pemeriksaan mikroskop elektron biasanya gitu. Nanti akan tersusun sendiri nih gitu ya kromosom-kromosomnya gitu. Nanti baru akan terlihat apakah janin ini mengidap sindroma apa. Apakah dia trisomi 21, sindroma Down, apakah sindroma Edward, trisomi 18 atau
sindroma apa dok? Ya mungkin yang dalam artian yang jadinya alive ya, Iya. jadi hidup yang memang yang mereka bersama-sama kita adalah mereka yang sindroma Down. Ya, karena mereka pun walaupun mereka ada sindroma, rata-rata mereka masih bisa mengikuti kegiatan sehari-hari, walaupun mereka sekolahnya tuh di SLB ya, di sekolah luar biasa. Tapi mereka yang dengan sindroma Down ini ternyata bisa untuk mengikuti kegiatan sehari-hari. Iya. Nah, untuk feto maternal ini sendiri seberapa jauh keamanannya ya dok bagi ibu hamil dan janin setelah dilakukan? Untuk USG, ini mungkin banyak juga ya. Jadi pemirsa atau mungkin pasien-pasien yang suka bertanya masalah keamanan USG ya. Jadi USG itu adalah kita menggunakan suatu perangkat. Ya, jadi yang mengeluarkan gelombang suara. Jadi ada namanya probe ya. Jadi alat probe inilah yang kita melakukan pemeriksaan pada pasien, dan probe ini mengeluarkan gelombang suara ya dengan frekuensi yang tertentu, dan memang dia adalah high frekuensi. Jadi memang gelombang suaranya tidak terdengar oleh manusia karena memang gelombangnya tinggi sekali. Nah, jadi karena ini hanya gelombang suara saja. Oh ya, bisa kita tahan. Jadi bagaimana keamanan dari feto maternal ini, tapi nanti kita lanjut lagi ya, biar pemirsa di rumah juga ikut menyaksikan acara ini. Saudara, kita break sejenak. Setelah yang berikut ini kami akan segera kembali dengan jawaban dari dokter tentang sejauh mana keamanan dari USG feto maternal ini. Segera kembali. Baik saudara, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas, Halo Dokter. Masih bersama Dr. Yuri Karmila, SPOG, konsultan feto maternal, yang merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Palembang. Kembali kami mengajak Anda juga untuk berpartisipasi di acara ini di line telepon 0711 311 454 atau di nomor WA 0823 11 981790. Baik, kembali kita dengan Dr. Yuri. Pertanyaan kita tadi ya dok ya, sejauh mana tingkat keamanan dari feto maternal ini, USG feto maternal ini. Silakan dilanjutkan dok. Oke, jadi sedikit saya menyampaikan masalah USG atau ultrasound. Jadi USG itu sendiri kita menggunakan suatu perangkat ya. Ya, kita dalam satu alat itu kita menggunakan probe ya. Jadi alat USG ini dari kata singkatannya adalah ultrasonografi, yang dari alat tersebut, dari probe tersebut yang dikeluarkan itu adalah gelombang suara dengan frekuensi tertentu. Karena memang dia adalah high frekuensi sehingga memang tidak bisa kita dengar suara tersebut. Dan dari pencitraan dari probe lalu kita lakukan kepada pasien ya, kita misal pada abdomen atau pada perut pasien. Nah, dari pencitraan tersebut baru akan diolah ya. Jadi dari gelombang suara yang akan masuk ke dalam jaringan ya. Jadi semakin banyak yang masuk ke dalam jaringan, maka akan dikembalikan lagi dari jaringan ke alat USG tersebut, nanti akan tampak di layar. Itu yang akan terlihat oleh pasien seperti itu ya. Jadi yang kadang-kadang yang suka ada pertanyaan pada saat kami praktek, dok kira-kira aman atau tidak seperti itu. Karena sebenarnya alat USG ini sangat aman karena memang hanya gelombang suara saja yang dikeluarkan dari alat. Kadang-kadang pasien menyamakan dengan ronsen. Ya. Jadi kalau ronsen itu memang lebih tidak aman karena memang dia mengandung radioaktif dan tidak boleh dilakukan tidak boleh dilakukan selama hamil kecuali memang ada indikasi tertentu dan kita menggunakan apron baja. Jadi kita lindungi perut ibu dengan apron baja tersebut supaya janin juga terlindung. Jadi kalau memang ada indikasi ya yang memang harus, apalagi untuk si ibunya gitu ya, misalnya ibunya sesak nafas, ada kelainan pada jantung dan harus dilakukan ronsen toraks misalnya gitu, ronsen dada.
ya itu terpaksa kita lakukan. Nah, tentunya dengan perlindungan untuk kehamilannya yaitu pada janin. Iya, untuk prosedurnya sendiri dok, pemeriksaan feto maternal ini adakah yang perlu dipersiapkan? Misalnya memang ibu harus dirawat dulu beberapa hari di rumah sakit seperti itu, memungkinkan? Sepertinya tidak ya. Jadi kalau pemeriksaan USG feto maternal itu sendiri, kita tidak ada persiapan khusus, tidak perlu menginap juga. Cuman yang harus kami sampaikan pada saat untuk melakukan USG feto maternal, kita akan menyampaikan dulu kepada pasien ataupun keluarganya bahwa memang untuk melakukan pemeriksaan USG feto maternal ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi bisa antara setengah jam itu paling sedikit ya, sampai 1 jam. Prosedurnya seperti apa dok? Untuk sama, jadi pasien kita baringkan di tempat tidur, lalu dibuka perutnya, dibuka perut, dan nanti kita berikan gel atau jelly pada USG, jelly pada perut maksud saya. Guna jelly ini adalah sebagai media penghantar antara perut dengan kulit pasien atau kulit perut ibu ya. Jadi setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan. Dan tentunya pemeriksaan USG feto maternal ini karena tadi memakan waktu lama, karena kita melakukan detail ultrasound ya. Jadi kita mulai dari kepala dulu. Jadi dari kepala itu saja kita mulai dari strukturnya ya, struktur kepala itu sendiri. Banyak yang kita lihat dari situ ya. Dari mulai bagaimana garis tengah dari kepala, bagaimana talamusnya, bagaimana otak kecil ya. Jadi dan pembuluh-pembuluh darah yang ada di kepala kita lihat lagi, dan dari situ dari mulai kepala itu kita juga melihat bagaimana facial profile atau profil wajah janin gitu ya. Nah, jadi kita sudah mulai dari situ, mata, hidung, semuanya jaraknya segala itu sudah kita lihat. Bagaimana bibir ya, dan ini kita juga biasanya kalau feto maternal kita juga lakukan juga USG 3 dimensi dan 4 dimensi. Ya, dari mulai struktur kepala, lalu kita melihat juga bagaimana rongga dada ya. Jadi kita melihat denyut jantung janin, lalu kita melihat bagaimana struktur jantung janin itu sendiri ya. Kan di jantung itu ada empat bilik ya, ada 2 kalau mungkin bahasa Indonesianya. Tapi kalau ini kita atrium dengan ventricle, jadi ada 4 bilik jantung. Kita melihat bagaimana apakah ada aliran darahnya seperti apa, dan apakah ada defect pada septum-septumnya, apakah ada kebocoran dari jantung tersebut. Jadi memang kita lakukan sangat detail, jadi perbagian-perbagian itu kita kerjakan semua. Dari mulai dari rongga dada kita turun lagi ke rongga perut. Ya, bagaimana lambung, apakah lambungnya terisi ya, jadi terus apakah ada kelainan-kelainan di perut itu sendiri, bagaimana ususnya, apakah ada penyempitan usus ya. Jadi contohnya sebagai sindroma Down rata-rata juga ada namanya double bubble sign, jadi ada penyempitan di situ, jadi itu harus kita lihat. Atau malah ada Hirschsprung, jadi kayak pelebaran daripada usus itu sendiri. Jadi kita ada cut off point tertentu yang menilai bahwa janin ini memang ada kelainan pada perutnya misalnya gitu ya, pada abdomen misalnya gitu. Dari situ kita turun lagi ke kandung kemih. Misalnya dari kandung kemih kita lihat terisi atau tidak ya. Dan mungkin sebelumnya itu kita juga lihat bagaimana ginjal ya, apakah bayi ini memiliki ginjal kanan kiri atau hanya satu, atau bisa juga dia ada agenesis dari ginjal. Jadi ginjalnya malah dia tidak punya. Jadi ada juga yang demikian. Jadi itu harus satu-satu kita lihat ya. Selain itu juga dari kandung kemih baru kita nanti melihat ekstremitasnya ya, jika kelengkapan tangan, kaki ya. Jadi kadang-kadang pasien juga nanya, dokter tolong dihitung jari-jarinya. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang ya kita akan, kalau memang terlihat ya memang di usia pemeriksaan feto maternal ini yang tadi saya bilang yang detail ultrasound ini kita kerjakan antara di 20 hingga 24 minggu. Kadang-kadang mungkin yang lebih optimal di 22 minggu. Nah, karena di situ kita masih bisa lihat semua. Jadi ketubannya juga masih cukup gitu ya. Kita bisa melakukan detail ultrasound sampai tadi kita bisa hitung jari-jari tadi ya, dari penulangannya kita bisa lihat ya. Dari tangan, lalu kita melihat ekstremitas bawah atau kaki, tulang paha, tulang betis. Jadi telapak kakinya itu kita sudah bisa lihat semua ya, juga tulang-tulang belakang, tulang rusuk,
ya itu sudah kita bisa lakukan. Jadi memang itu menyeluruh ya dok ya, pemeriksaan feto maternal ya, itu. Kalau makanya lama. Iya. Nah berarti memang aman juga untuk dilakukan. Nah, sebaiknya ini hanya bisa bisa dilakukan satu kali atau dia ada pengulangan gitu ya dok. Sebaiknya setelah beberapa usia bayi 4 bulan tadi ya dok ya rata-rata ya untuk di awal 16 minggu sampai 18 minggu ya. Kalau kalau yang 16-18 minggu itu untuk melakukan pemeriksaan amniosentesis. Tapi kalau untuk pemeriksaan USG feto maternal itu ada 2 tahap. Jadi pertama-tama di itu 2 tahap trimester pertama yang 11 minggu hingga 13 minggu plus 6 hari. Lalu nanti kita akan evaluasi lagi, tadi saya bilang di antara 20 hingga 24 minggu. Mungkin bisa di usia kita terima dulu ya dok. Mungkin kita tahan sebentar. Kita terima dulu telepon yang masuk. Halo, selamat sore. Halo. Iya. Selamat sore, dengan siapa di mana? Pak Hafiz di Palembang. Pak Hafiz, iya di Palembang. Silakan Pak Hafiz dengan Dokter Yuri. Ada pertanyaan? Mau nanya dokter, ini tentang ayah aku, tentang kandungan nanti. Kakaknya. Ini ayah saya ini sudah 6 tahun berumah tangga, tapi belum dapat momongan atau anak. Kata yang sudah diperiksa, tapi kandungannya baik-baik saja. Tapi kenapa kok belum dapat sih? Oke, baik. Anak ini dokter, apa penyebabnya? Tahun kelahiran saya tahun 82. Oke, iya. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Pertanyaannya kenapa belum momongan itu? Oke, siap. Terima kasih Pak Hafiz sudah bisa kami dengar pertanyaannya. Ya baik dokter. Pertanyaannya Pak Hafiz mungkin tidak terlalu jelas tadi ya, dok, ya. Bahwa beliau mempunyai kakak yang sudah 6 tahun menikah. Namun sampai sekarang belum dikaruniai anak gitu. Mungkin ada solusinya dari dokter untuk menjawab dari pertanyaannya Pak Hafiz ini. Silakan. Jadi apabila pasangan ya suami istri yang masih belum dikaruniai momongan, itu kita dari awal kita tunggu dulu sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan, dan nanti apabila dengan campur yang saya berhubungan teratur, paling tidak seminggu 3 kali masih belum dikaruniai momongan, kita biasanya akan bisa kita bantu, kita beri namanya obat penyubur seperti itu ya. Pasien datang pada saat haid, nanti diberikan penyubur oleh dokter. Tapi kalau mengingat kasus ini sudah lama, sudah 6 tahun ya. Dan kelahiran tahun 82 tadi kalau tidak salah. Oh, sudah usia berapa? 43 tahun. Iya. Jadi kalau misalnya memang demikian, tentunya kalau sudah 6 tahun, kita harus mencari tahu dulu penyebabnya kira-kira apa. Ya, yang jelas kalau yang namanya infertilitas atau kesulitan untuk hamil ya, itu harus dilihat dari dua belah pihak. Dari sisi suami yang diperiksa adalah spermanya. Bagaimana kondisi sperma, apakah baik atau tidak, apakah jumlahnya terlalu sedikit, apakah mungkin gerak spermanya terlalu lambat sehingga memang tidak bisa membuahi si istri. Dan kalau dari istri itu memang banyak sekali faktor ya Ibu. Jadi dari mulai vagina, mulut rahim, rahimnya sendiri, indung telur. Jadi memang banyak harus yang hormon juga mungkin hormonnya, jadi harus banyak yang kita periksakan. Jadi memang kalau dari faktor yang perempuan akan jauh lebih banyak. Tentunya kalau sudah 6 tahun seperti ini, kita biasanya tidak hanya melakukan pemeriksaan USG saja. Kita nanti ada yang namanya kita harus lakukan juga pemeriksaan saluran telur. Apakah ada buntu pada saluran telurnya gitu ya. Dan sebaiknya kalau memang sudah mengingat usia yang sudah 43 tahun, sebaiknya mungkin cepat ya Pak ya ke dokter, dan mungkin saya akan usulkan untuk ke dokter konsultan atau fertilitas. Ya, jadi memang ada banyak sekali di Palembang sudah ada beliau, dan di rumah sakit kami pun juga ada, jadi bisa langsung ke konsultan fertilitas tadi. Iya, ada yang khusus memang ya dok ya untuk fertilitas kesuburan gitu ya dok. Kesuburan betul. Kalau bahasa awamnya gitu. Dan endokrinologi reproduksi. Baik, terima kasih dokter. Jawabannya mungkin Pak Hafiz sudah bisa
menyerap dari penjelasan Dokter Yuri ini. Baik, terima kasih Pak Hafiz atas pertanyaannya. Dokter, sebelum kita lanjut, kita simak dulu untuk break berikut ini ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Cerdas. Halo Dokter. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter dan masih bersama Dr. Yuri Karmila SPOG, konsultan feto maternal dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Palembang. Baik dokter, kami ingin nanya nih, kalau dokter prakteknya di Siti Fatimah jadwalnya kapan saja nih dok? Oh iya, jadi kalau saya di Siti Fatimah itu tiap hari Selasa, Rabu dan Kamis. Nah, itu sekitar pukul 10 sampai 12 siang. Sore tidak ada ya dok? Sore tidak ada sementara. Ya, terus kalau misalnya pemeriksaan yang sudah disampaikan tadi ya dok ya, mungkin ada yang masih dijamin oleh BPJS gitu, termasuk feto maternal gini? Oh ya, kalau untuk pemeriksaan obsgin umum gitu ya, nah, mungkin kalau kita pemeriksaan kehamilan sehari-hari kita masih ditanggung oleh BPJS. Tapi kalau untuk feto maternal sepertinya belum. Belum ya. Iya, mungkin siapa tahu setelah ini nanti kita ada kerjasama juga dengan BPJS untuk mengcover pemeriksaan feto maternal. Atau ada sedikit diskon gitu atau promo-promo dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Sementara saya belum tahu. Ya semoga saja ya dok ya. Tapi memang untuk pemeriksaan feto maternal ini memang biayanya cukup tinggi ya dok ya, untuk dijangkau masyarakat seluruhnya gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan kita berdoa ya untuk bisa ditanggung oleh BPJS ini. Amin. Ya, baik dokter, kita masih menerima telepon untuk pemirsa di rumah di line telepon 0711 311 454 dan di WA 0823 1193 1790. Masih bersama Dr. Yuri Karmila dengan tema kita lebih mengenal manfaat dan kegunaan USG feto maternal. Ya dok, kembali kita ke Dr. Yuri. Tadi kita baru membahas, belum selesai ya dok ya, bahasan kita bahwa untuk pemeriksaan feto maternal ini apakah cukup 1 kali atau harus lebih dari 1 kali dok? Oke. Jadi kalau USG feto maternal ini yang pertama kita lakukan pada trimester pertama pada usia kehamilan antara 11 minggu hingga 13 minggu plus 6 hari. Tadi yang kita lihat bagaimana ada marker-marker tertentu pada trimester pertama yang kita lihat apakah adakah kemungkinan adanya sindroma. Kita bisa melihat dari tulang hidung ya, apakah ada memiliki tulang hidung, apa dia kecil tulang hidungnya. Bisa juga kita melihat sudut wajah atau facial angle-nya. Biasanya janin-janin dengan sindroma Down itu facial angle-nya itu akan lebih besar daripada 90 derajat. Karena memang mukanya akan lebih flat rata-rata kalau pada bayi janin dengan sindroma Down. Tapi kalau yang normal itu bisa di bawah 90 derajat. Ya, jadi ada beberapa marker-marker yang bisa kita kerjakan pada trimester pertama. Selanjutnya apabila pada trimester pertama kita melihat tadi masih dalam posisi yang normal, kondisi yang normal, kita evaluasi lagi pada trimester yang kedua. Jadi yang sudah saya sampaikan antara 20 hingga 24 minggu, rata-rata mungkin kita bisa menilai di 22 minggu. Yang tadi saya bilang ada, kita lakukan USG yang detail dari mulai kepala ya dan yang lain-lain hingga seluruh organ-organ kita melihat apakah ada kelainan di situ ya, dan apabila memang perlu pemeriksaan darah ya kita tambahkan pemeriksaan darah. Ya, dari hasil pemeriksaan ini ya dok ya, sejauh apa manfaatnya gitu ya dok untuk ibu dan bayinya dengan pemeriksaan feto maternal ini nanti? Yang jelas kalau pada trimester pertama kita bisa melakukan early detection. Jadi maksudnya kita deteksi dini kira-kira apakah nanti ibunya akan menderita penyakit-penyakit tertentu, utamanya misalnya preeklamsia, kita bisa kita deteksi, terus bagaimana janinnya, bagaimana perkembangannya nantinya. Dan kita nanti akan evaluasi lagi pada trimester kedua. Sebagai contoh misalnya bayi dengan pertumbuhan janin terhambat. Nanti kalau kita evaluasi lagi,
Di trimester kedua kita lihat sudah ada yang kecil, kita lihat lagi tiap bulan gitu ya. Kita evaluasi kira-kira perkembangannya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Karena apabila kita dari awal dengan early detection ini kita bisa menilai bahwa terjadi pertumbuhan janin yang terhambat, tentu kita akan bisa melakukan terapi lebih dini. Ya tentunya pada ibu ya, kita ada obat-obat tertentu atau mungkin ada asupan tertentu yang kita harus sampaikan kepada pasien. Ya tentunya kan kita untuk mendapatkan janin yang sehat dengan perkembangan yang sesuai dengan usia kehamilan, kita juga melakukan konseling. Ya. Jadi ibu harus tercukupi dari asupan-asupan gizinya, dari mulai makronutrien ya, jadi kecukupan karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Dan juga seperti mikronutrien juga harus tercukupi seperti magnesium, zinc, yodium yang juga didapat dari makanan seperti itu. Dan jadi mungkin pernah mendengar masalah 1000 hari, ya, 1000 hari pertama gitu. Ya, itu dari mulai janin dalam kandungan, kita harus perhatikan juga bagaimana asupannya, bagaimana perkembangannya, dan apakah sesuai. Lalu nanti setelah lahir juga bagaimana asupan yang untuk si anak ini hingga usia 2 tahun. Makanya kita bilang 1000 hari kehidupan. Sejauh pertama. itu juga manfaatnya dari pemeriksaan fetomaternal ini ya dok ya, untuk treatment ke depannya gitu. Betul. Nah, fetomaternal ini sama nggak dok yang dengan USG apa itu 4 dimensi gitu ya dok ya? Apakah sama gitu dok? Oh ya, oke ya mungkin tadi ya. Jadi kalau namanya USG itu ada berbagai macam jenisnya. Gitu ya. Jadi namanya software ya, tergantung juga. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, ada yang 4 dimensi. Jadi mungkin supaya mungkin tidak salah dengan pengertian USG fetomaternal. Jadi USG 3 dimensi dan 4 dimensi itu bukan berarti dia telah dilakukan USG fetomaternal, itu berbeda. Jadi USG fetomaternal itu adalah USG yang dilakukan oleh seorang konsultan fetomaternal yang memang sudah tersertifikasi gitu ya, sehingga berbeda dengan hanya USG 3 dimensi dan 4 dimensi. Jadi kapan kita menggunakan 3 dimensi, kapan kita menggunakan 4 dimensi, tentunya ada indikasi tertentu. Jadi apabila kami konsultan fetomaternal kita melihat ada sesuatu nih dengan 2 dimensinya gitu ya, kita dengan 2 dimensi kita sudah banyak sekali kita bisa dapat. Tapi ada hal-hal tertentu yang harus kita lihat secara 3 dimensi dan 4 dimensi. Sebagai contoh, contohnya janin itu kalau mau kita lakukan pemeriksaan, kita kerjakan dulu 3D-nya atau 3 dimensinya untuk lebih melihat lebih dalam. Jadi seperti CT scan, seperti MRI gitu kan? Bukan, jadi bayi itu kayak di slice gitu ya, jadi kayak dipotong-potong gitu, tapi dengan menggunakan USG sehingga dia akan sampai ke dalam tuh kita bisa lihat semua. Nah itu memang kadang-kadang juga harus membutuhkan software 3D dan 4D tadi, sehingga itu hanya untuk memperjelas saja. Tapi jangan disalah kaprahkan dengan apabila seorang ibu hamil melakukan pemeriksaan USG 3 dimensi, 4 dimensi, itu menganggap bahwa saya sudah melakukan USG fetomaternal nih, itu lain, itu berbeda. Peruntukannya beda dan hasilnya juga beda ya dok ya. Kadang-kadang begini, USG 4 dimensi itu kan kita bisa melihat secara superficial ya, kita melihat wajah janin, kadang-kadang mungkin janin itu dalam posisi menyeringai, senyum, bisa juga mungkin lagi kempeng gitu ya, bisa juga lagi melet, lagi mengeluarkan lidah. Cuman itu kan secara superficial, kita harus juga bisa melihat bagaimana apakah ada kelainan untuk di dalam. Kadang-kadang begini, kita menemukan kasus bayinya bagus nih, tidak bibir sumbing. Tetapi di dalamnya sumbing, jadi ada namanya palatosisis. Jadi dia bibirnya bagus, tapi dia ada palatosisis. Jadi di dalam itu yang berlubang gitu. Makanya kita sebagai fetomaternal kita melihatnya sampai ke dalam. Iya. Dan itu tidak hanya di bagian kepala ataupun kondisi janinnya ya dok ya, sampai ke jantungnya juga kita tahu bahwa ini ada mengalami kebocoran atau memang tidak sempurna itu ya dok. Nah ini juga untuk treatment ke depannya ya. Sejauh mana dokter dokter konsultan fetomaternal ini mempunyai kewenangan kepada hasil dari
feto maternal ini? Oh ya, jadi pada saat kami melakukan pemeriksaan USG feto maternal, jadi kita melihat keadaan janin itu ya tersebut, apakah memang masih bisa ditreatment atau memang sifatnya letal. Letal itu artinya kalaupun kita pertahankan kehamilan, mungkin bayinya hidup nih sampai cukup bulan, tapi begitu lahir dia tidak bisa bertahan gitu, tidak bisa bertahan. Jadi mungkin dalam 1-2 jam dia akan meninggal misalnya begitu. Sebagai contoh sindroma Patau misalnya. Jadi sindroma Patau itu matanya cuma satu, ada hidung tapi lubang hidungnya cuma satu, sehingga dia pun bernafasnya juga nggak bisa gitu. Jadi kita bisa menyampaikan kepada pasien. Jadi prinsip kita kembali lagi kepada prinsip ultrasonografi. Ultrasonografi itu prinsipnya adalah apa yang kita lihat itu yang kita sampaikan, itu yang kita tulis di report kita, dan itu juga yang kita harus sampaikan kepada pasien, walaupun itu dalam tanda kutip pahit ya. Jadi kita harus menyampaikan kepada pasien kondisi janin yang sebetulnya, dan tentu untuk menyampaikan ini kita ada etikanya. Pada saat penyampaian kita bisa cukup mungkin hanya dengan ibunya saja. Kadang-kadang mungkin istri ini takut nanti diketahui oleh suaminya bahwa dia mengandung janin yang tidak sempurna misalnya begitu. Nah, itu mungkin kita ada etikanya, kita bisa sampaikan kepada ibu atau mungkin suami istri gitu. Jadi mungkin yang lain-lain, keluarga yang lain mungkin jangan mendengar, baru kita sampaikan. Mungkin demikian. Iya, sebaiknya untuk pemeriksaan feto maternal ini ya dok ya, mungkin ada semacam hal-hal yang perlu kita antisipasi dari sekarang. Misalnya kondisi-kondisi keinginan ibu untuk hamil, ada pemeriksaan khusus sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada janin gitu, seperti itu nantinya pada saat hamil. Apa perlu seperti itu dok? Oke, jadi mungkin kalau untuk kita bisa mendapatkan janin yang sehat mungkin maksud ibu ya. Jadi kita ada namanya pemeriksaan pranikah. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan pranikah, itu kita lakukan pada suami, calon suami maksud saya. Jadi kita istilahnya itu untuk pemeriksaan calon pengantin ya. Jadi dari calon suaminya, dari calon istrinya kita lakukan pemeriksaan dulu. Ada pemeriksaan darah dan yang lain-lain ya. Jadi kita lakukan screening gitu ya, supaya nanti bayi yang dikandung itu sehat, dan kita juga melihat usia. Jadi untuk tadi usia untuk menikah gitu ya, mungkin jangan terlalu tua seperti itu, karena semakin tua si ibu maka kemungkinan untuk hamil janin dengan sindroma atau dengan kelainan itu akan lebih besar. Oke, baik dokter, nanti kita akan sambung lagi dengan pertanyaan lainnya ya dok ya, dan kita akan simak terlebih dahulu yang berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Halo Dokter akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas, Halo Dokter. Dan kami tetap mengundang Anda di line telepon 0711 311 454 atau di nomor WA di 0823 1198 1790. Masih bersama Dr. Yuri Karmila dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Palembang. Dok, ini ada mungkin pada saat kita pemeriksaan feto maternal ini tentu ada yang memang sukses gitu ya dok ya, sehat-sehat saja seperti itu. Namun mungkin juga ada yang ditemukan beberapa kelainan-kelainan seperti itu. Nah, untuk perawatan selanjutnya apakah kita perlu menjelaskan kepada keluarga gitu bahwa ini ada kelainan-kelainan seperti ini, dan sejauh mana biasanya diterima oleh pasien itu dok? Oh ya, oke. Jadi apabila seorang ibu hamil ya mengandung janin yang dengan kelainan tertentu, tentu kita akan melakukan konseling ya, kita akan sampaikan kepada keluarga pasien, tergantung case by case. Jadi apabila memang masih bisa dipertahankan dan dalam artian nanti setelah lahir pun bayi masih ada kemungkinan untuk hidup, ya tetap akan kita rawat. Jadi ibu akan tetap kita biarkan untuk mengandung hingga cukup bulan, dan nanti baru kita lahirkan. Nanti setelah itu
Mungkin pada kasus-kasus tertentu mungkin sudah pernah mendengar ada hidrosefalus misalnya begitu Bu ya, yang kepalanya besar. Itu bisa kan, juga itu kan masih ya, kan itu masih bisa dilakukan perawatan dan mungkin nanti akan dilakukan terapi setelah bayi lahir, misalnya dipasang shunt misalnya gitu di daerah kepala yang disambungkan dengan selang dimasukkan ke lambung janin sehingga nanti dia akan jaringan otaknya akan berkembang kembali seperti itu. Tapi pada kasus-kasus yang letal misalnya seperti itu, ya kita harus sampaikan. Mungkin yang tadi salah satunya yang saya sampaikan janin dengan sindrom Apatow misalnya seperti itu. Itu kan kemungkinan hidupnya itu akan sangat kecil gitu ya. Jadi begitu lahir dia mungkin bisa langsung meninggal. Seperti yang baru-baru terjadi di Rumah Sakit Siti Fatimah, itu kebetulan saya yang menangani. Jadi ini janin dengan tumor epignathus teratoma, jadi ada tumor besar dari mulut ya, dari rongga mulut. Sehingga memang kemungkinannya juga hidup itu sangat kecil gitu ya. Jadi mungkin beberapa kasus ada yang bisa dieksisi, bisa diterapi ya, dikeluarkan. Tapi pada saat ini untuk di Indonesia mungkin belum ya. Jadi setelah itu, setelah lahir bayi ini kita lahirkan dengan sesar waktu itu karena tumornya itu besar sekali, hampir sama besarnya dengan tubuh si janin dan sangat keras sehingga untuk dilahirkan normal itu sangat tidak mungkin. Jadi kita lakukan sesar pada saat itu dan ternyata benar setelah lahir hanya hidup sesaat dan setelah itu meninggal dunia. Ya, dengan kondisi seperti itu Dok, kan melalui pemeriksaan feto maternal itu kan kita sudah mengetahui ya Dok ya. Nah, apakah memang kita menunggu sampai dengan usia anak atau bayinya itu cukup baru bisa kita keluarkan gitu, atau memang pada saat dia terjadi ataupun baru ketahuan bahwa ada gangguan pada janinnya itu bisa langsung dikeluarkan gitu Dok? Atau memang harus menunggu usia janin itu layak untuk dilahirkan? Ya, jadi memang tergantung masing-masing. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang case by case, tapi kalau misalnya memang janinnya tidak ada kelainan apa-apa, tapi mungkin hanya dari faktor ibu saja, misalnya ibunya tadi ada preeklamsi, nah, kita mungkin masih bisa kita tunggu nih, gitu ya. Tergantung juga bagaimana ibunya, kalau hanya ada preeklamsi dengan tensi tinggi, kita lakukan treatment dulu. Mungkin kita masih bisa kita lakukan ekspektatif, kita bisa tunggu sampai usia kehamilan 34 minggu paling tidak. Kita lakukan dulu pemberian matang paru seperti itu ya. Tapi kalau misalnya seorang ibu yang preeklamsi, misalnya sebagai contoh dia ada eklamsi atau kejang pada ibu, ya biasanya kita tidak melihat lagi usia kehamilan, biasanya kita langsung lahirkan. Gitu. Memang kita menginginkan ibu juga selamat ya dengan kondisi-kondisi ini ya Dok. Ya, jadi kita emang kalau bisa memang selamat dua-dua ya, jadi ibu dan janin. Dan itu menjadi pilihan yang sulit juga ya mungkin bagi keluarga untuk mempertahankan janinnya. Kalau misalnya dari penyakit-penyakit tertentu ini, treatment ke depannya apakah ada kemungkinan dari hasil yang pertama kita menemukan ada gangguan nih Dok, nah atau ada kelainan, apa masih bisa memungkinkan ini untuk ditreatment sehingga dia bisa sembuh pada saatnya lahir nanti? Kalau pada kelainan pada janin mungkin agak sulit ya. Sebagai contoh, mungkin saya contohnya mungkin agak ekstrim. Contohnya seperti spina bifida seperti itu. Spina bifida itu seperti ada lubang di daerah sakrum atau daerah pinggul janin. Ya, itu kan memang kalau terjadi oleh karena kekurangan asam folat pada si ibu. Dan ini memang treatmentnya ya belum ada gitu ya. Kalaupun sekarang yang ada terbaru ini harusnya ada operasi intrauterin. Jadi pada saat janin masih di dalam rahim kita lakukan operasi di situ, kita ditutup ya yang lubang tadi supaya nanti pada saat setelah lahir bayinya bisa berjalan gitu ya. Jadi tidak seperti biasa. Tapi kalau misalnya untuk di negara kita mungkin sepertinya belum ada ya. Tapi kita harus apapun yang terjadi pada janin, kondisi-kondisi dan kelainan-kelainan yang ada apapun harus kita sampaikan kepada keluarga pasien sehingga keluarga pun siap untuk menghadapi dan menerima kelahiran dari si bayi tersebut. Ya, nah untuk perawatan ibu dan janin dengan kondisi tertentu ini tadi memang dia harus tetap dirawat oleh dokter feto maternal gitu ya Dok? Ya, sebaiknya, betul. Ya, betul. Karena memang karena sudah ada kelainan pada janin, apalagi mungkin ditambah dengan ibu, jadi sudah janinnya sudah ada gangguan, misalnya begitu ada kelainan, mungkin ibunya juga hamil dengan kencing manis, misalnya gitu ya. Itu
itu sebaiknya sudah dirujuk ke konsultan fetomaternal. Beresiko ya dok ya? Ya, karena emang hamilnya sudah hamil resiko tinggi. Dan kalau untuk pemeriksaan fetomaternal ini tidak harus wajib ibu-ibu dengan usia resiko tinggi ya dok ya? Mungkin bisa juga yang bagi pasangan-pasangan muda gitu udah bisa memeriksakan fetomaternal ini. Ya, oke. Jadi kami dari konsultan fetomaternal biasanya memang kami mendapatkan rujukan ya. Jadi rujukan dari beliau-beliau yang SPOG umum pada saat beliau melakukan pemeriksaan mencurigai sesuatu atau mungkin ibu hamilnya yang tadi saya bilang ada hamil dengan risiko tinggi atau dengan penyakit tertentu. Bisa juga kadang-kadang memang karena melihat saat ini ya sepertinya pasangan-pasangan muda lebih aware dan ingin melihat memastikan bahwa janin yang dikandung ini memang kondisinya sehat dan baik sehingga mereka melakukan USG fetomaternal atas kemauan sendiri gitu. Betul. Jadi mereka tanya dokter kapan kita bisa melakukan USG fetomaternal, ya saya bilang datang di minggu sekian nanti kita lakukan pemeriksaan yang lebih mendetail dan menyeluruh. Ya, demikian. Berarti memang nggak apa-apa ya dok ya dari usia muda ini. Nah mungkin di akhir perbincangan kita dokter, mungkin dokter ada pesan buat masyarakat ataupun ibu-ibu hamil lainnya sejauh mana pentingnya pemeriksaan fetomaternal ini untuk kesehatan ibu dan bayi. Silakan dokter pesannya untuk masyarakat. Ya, jadi untuk ibu-ibu dan para moms di luar sana untuk mendapatkan janin yang sehat tentunya dibutuhkan asupan nutrisi ya yang baik ya, jadi terutama untuk perkembangan janin ya, jadi jangan lupa makanan yang gizi cukup dari mulai makronutrien, mikronutrien sudah saya sampaikan tadi, menjaga kesehatan ya, dan juga apabila selama hamil sebaiknya melakukan pemeriksaan ANC atau antenatal care yang teratur ya, rutin setiap bulan kita bisa melakukan USG. Dan pada periode tertentu yang tadi sudah disampaikan pada minggu-minggu yang sudah saya sampaikan antara 11-13 minggu, mungkin kalau mau periksa fetomaternal boleh ditambah usia sekitar umur kehamilan 20 hingga 24 minggu. Sebegitu pentingnya ya dok ya fetomaternal ini untuk kesehatan ibu dan janinnya di masa sekarang gitu ya. Baik, terima kasih dokter atas kehadirannya di studio dan pengalaman sharing-sharingnya juga ilmu-ilmunya khususnya untuk masyarakat yang telah menonton di TVRI Sumatera Selatan ini. Baik, pemirsa, USG fetomaternal merupakan salah satu prosedur penting dalam pemantauan kesehatan ibu dan janin. Prosedur ini tidak hanya membantu mendeteksi masalah kesehatan, namun juga memberikan informasi berharga tentang perkembangan janin. Jadi jangan ragu untuk memeriksakan janin dan dalam kandungan di fetomaternal, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah. Baik pemirsa, terima kasih. Semoga perbincangan kita sore ini mendapat manfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter.